Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Gregoriani Seran dengan nomor induk mahasiswa 211F174. Saya mahasiswa PLB kelas A2 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang anak dengan penyakit khusus. Yang pertama, pengertian penyakit khusus. Pengertian penyakit khusus TBC. Tuberkulosis atau TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian, dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Indonesia berada pada urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia, setelah India dan Cina. Data tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 845.000 penderita TBC di Indonesia. Penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak segera ditangani. Meskipun begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan bisa dicegah. Tepatnya 24 Maret 1882, seorang ilmuwan Jerman bernama Dr. Randus Robert Koch mengumumkan bahwa ia telah menemukan penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC, yang juga dikenal dengan TB. Pada saat itu, wabah TBC sedang menyebar di wilayah Eropa dan Amerika yang menyebabkan kematian 1 dari 7 orang. Tahun 1880, sewaktu menjadi penasihat pemerintah di Departemen Kesehatan di Berlin, Robert Koch menjadi tertarik pada penelitian TB. Yang berikut kita masuk pada jenis penyakit khusus pada anak. Yang pertama, tuberkulosis kelenjar. Tuberkulosis kelenjar menyerang kelenjar yang terdapat pada area leher dengan gejala pembesaran kelenjar getah bening yang banyak dengan diameter kurang lebih 1 cm. Biasanya benjolan tersebut tidak menyeri dan saling melekat sehingga berbentuk seperti kelereng yang berderet dengan konsistensi kenyal. Yang kedua, tuberkulosis otak dan selaput otak atau meningitis TB. Bakteri TBC juga gampang tersebar pada otak anak. Bila selaput otak yang terkena, anak akan menunjukkan gejala rewel, sakit kepala, kaku, sampai kejang. Hal ini terjadi akibat keterlibatan saraf-saraf otak yang terkena. Hati-hati bila anak cenderung diam dan mengantuk. Itu adalah tanda anak mengalami penurunan TBC. Yang ketiga, tuberkulosis tulang. Kondisi tuberkulosis tulang tergantung pada bagian tulang yang terkena. Berikut penjelasan lengkapnya. Spondilitis atau tulang belakang, penonjolan tulang belakang atau gibus, koksitis atau tulang panggul, pincang, gangguan berjalan atau peradangan panggul, gonitis atau tulang lutut, pincang dan atau bengkak pada lutut tanpa sebab yang jelas. Spina ventosa atau daktilitis atau TB, tulang kaki dan tangan, bengkak persendian tangan atau kaki. Perhatian bila si kecil memiliki tanda yang sangat spesifik pada tulangnya, dan segera konsultasi ke dokter. Yang keempat, skrofuloderma. Masalah kesehatan, skrofuloderma memiliki nama lain, tuberkulosis kulit. Gejalanya adalah
adanya luka atau borok dengan adanya fistula atau jembatan kulit antara tepi luka atau skin bridge. Biasanya scrofuloderma pada anak hadir bersama dengan demam karena proses infeksi yang berlangsung. Yang keempat, tuberkulosis usus. Bila anak mengalami TBC usus, ia akan merasakan gejala-gejala pencernaan seperti kembung atau diare, nyeri perut. Biasanya orang tua akan menyadarinya karena kondisi anak sangat rewel. Komplikasi TB usus adalah radang selaput perut yang memiliki nama lain peritonitis TB. Yang keenam, tuberkulosis ginjal. Ayah dan ibu perlu curiga bila menemukan gejala gangguan pada organ ginjal, yaitu yang pertama, gangguan buang air kecil. Yang kedua, urin yang terluka pekat. Yang ketiga, nyeri pinggang tanpa sebab yang jelas. Yang keempat, ketiga kondisi tersebut bisa menandakan tuberkulosis ginjal, terutama bila orang tua curiga adanya infeksi TBC pada anak. Yang berikut kita masuk pada faktor penyebab anak terkena penyakit khusus. Faktor penyebab TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Penularan tuberkulosis terjadi ketika seorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tuberkulosis. Bakteri dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk droplet alias percikan lendir. Penting untuk diketahui bahwa orang yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa saja tidak langsung menularkan bakteri pada orang lain. Hanya orang dengan penyakit TB paru aktif saja yang dapat menyebarkan bakteri tersebut kepada orang lain. Untuk memahami bagaimana bakteri penyebab tuberkulosis menginfeksi tubuh dan menimbulkan sejumlah gejala TBC, Anda perlu memahami tahapan infeksi. Dilansir dari buku tuberkulosis saat masuk ke dalam tubuh, bakteri Mycobacterium tuberculosis akan melalui 3 tahapan infeksi TBC, yaitu yang pertama, infeksi primer, yang dimana infeksi primer terjadi saat penghirupan udara yang mengandung bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri masuk melalui mulut dan hidung hingga mencapai paru-paru, lalu mulai memperbanyak diri. Yang kedua, infeksi laten. Sistem imun akan melakukan perlawanan ketika bakteri mulai berkembang biak. Respon sistem imun yang kuat dapat menghancurkan bakteri atau menahan perkembangan infeksinya. Saat imun tubuh mampu menahan perkembangbiakan bakteri M. tuberculosis dan masuk dalam status dorman, yaitu kondisi di mana bakteri tidur atau tidak aktif menginfeksi. Pada tahap ini, orang yang terinfeksi tidak akan merasa sakit atau tidak menunjukkan gejala. Kondisi ini dikenal juga dengan TB laten. Penderitaan TB laten tidak bisa menularkan penyakit TBC. Yang ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, jika respon sistem imun lemah terhadap infeksi bakteri tuberkulosis, bakteri akan lebih bebas memperbanyak diri dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Apabila bakteri sebelumnya dapat kembali aktif menginfeksi, kondisi aktif infeksi bakteri TBC ini adalah onset dari penyakit TB paru aktif, yaitu ketika infeksi TBC menunjukkan kemunculan gejala awal.
Yang berikut kita masuk pada gejala anak yang terkena penyakit khusus. Yang pertama, penurunan berat badan secara drastis. Perlu waspada saat anak mengalami berat badan turun setiap bulan selama lebih dari 2 bulan berturut-turut. Apalagi jika berat badan anak turun secara drastis. Ini menandakan anak mengalami TBC. Yang kedua, demam. Demam sebenarnya tidak berbahaya karena kondisi ini adalah reaksi pertahanan tubuh melawan virus dan bakteri. Jika demam pada anak tak kunjung sembuh, bahkan berulang tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi gejala TBC pada anak. Yang ketiga, badan lemas. Anak tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan tanpa terlihat lesu, tidak aktif. Jika kondisi disertai gejala sebelumnya, perlu berkonsultasi pada dokter, karena bisa jadi ini tanda TBC pada anak. Yang keempat, batuk darah. TBC pada anak juga bisa dilihat dari ia mengalami batuk darah atau keluar lendir atau sputum sebagai salah satu tanda adanya TBC paru. Yang berikut lagi kita masuk kepada bagaimana cara mengatasi anak yang terkena penyakit khusus. Yang pertama, pengobatan TBC laten pada anak. Anak-anak dengan TBC laten biasanya akan menerima pengobatan dengan isoniazid rifampicin selama 12 minggu. Obat alternatif yang mungkin dokter berikan untuk mengatasi TB laten pada anak adalah rifampin selama 4 bulan atau isoniazid selama 9 bulan. Yang kedua, pengobatan penyakit TBC aktif pada anak. Jika TBC laten telah berkembang menjadi penyakit TBC, anak harus mengalami pengobatan selama 6 minggu 9 bulan. Yang pertama, obat TBC yang biasanya dokter berikan tidak berbeda jauh dengan obat TBC laten, seperti isoniazid dan rifampicin. Yang kedua, penting untuk orang tua ingat bahwa anak harus minum obat sampai habis dan sesuai dengan resep dokter. Jika tidak, anak berisiko mengalami kekambuhan ketika sudah beranjak dewasa, serta berpotensi terkena resistensi obat. Yang berikutnya lagi kita masuk pada pencegahan penyakit khusus. Langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TBC adalah dengan menerima vaksin BSG atau Bacillus Calmette-Guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak, remaja, atau orang dewasa yang belum pernah menerimanya pada waktu bayi. Namun, harap diingat bahwa infeksi vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Yang terakhir, kita masuk pada penutup atau kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini yaitu arti dari tuberkulosis atau TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC. Di tahun 2020, penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina.
Data tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 845.000 penderita TBC di Indonesia. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi dunia. Penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak segera ditangani. Meski begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan bisa dicegah. Dengan demikian, bahwa penyakit tuberkulosis atau TBC disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosa. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan penyakit ini, sebaiknya harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tuberkulosis juga penyakit benar-benar segera ditangani dengan tepat. Mencegah penyakit tuberkulosis adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan bergizi. TBC penyakit yang dapat disembuhkan, dan untuk mencapai suatu hal tersebut, penderita dituntut untuk minum obat dengan benar, sesuai aturan dokter, serta teratur untuk memberi pemeriksaan dari klinik atau puskesmas. Sekarang kita masuk pada makalah yang kedua, yaitu gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Yang pertama itu pengertian gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Yang pertama, gepeng atau gelandangan pengemis. Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan gepeng tersebut, yang dimana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, khususnya di kota Kudus. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis ialah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pemulung. Menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuang sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawasi proses penyalurnya ke tempat-tempat produksi atau daur ulang. Pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali, yang dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau untuk konsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, tetapi juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilihan sampai telah dipraktekkan sejak zaman kuno. Tetapi tradisi pemilihan sampah modern berakar selama industrialisasi pada abad ke-19. Selama setengah abad terakhir, pemilihan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena urbanisasi, kolonialisme, racun, dan perdagangan sampah global. Banyak kota hanya menyediakan pengumpulan sampah padat. Yang ketiga, anak jalanan. Anak jalanan adalah sebuah istilah
yang mengacu pada anak-anak tunawisma. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Sedangkan pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Salahuddin 2000, anak jalanan adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Kategori anak jalanan berdasarkan hubungan dengan keluarga menurut Tata Sudrajat dalam Salahuddin 2004 dibagi 3 kelompok. Yang pertama, Children of the Street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada 2 kelompok anak dalam kategori ini, yaitu yang pertama, anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari. Dan yang kedua, anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan, namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala ataupun jadwal yang tidak rutin. Yang kedua, Children of the Street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarga lainnya. Yang ketiga, Children in the Street atau Children from the Families of the Street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan, yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Yang kedua, kita masuk pada faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung, dan anak jalanan. Faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung, dan anak jalanan terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah sifat malas atau tidak bekerja. Yang kedua, adanya cacat-cacat yang bersifat biologis-psikologis. Cacat keturunan yang bersifat biologis yaitu kurang berfungsi organ tubuh untuk memproduksi atau organ genital yang menimpa seseorang. Cacat psikologis adalah kurang berfungsinya mental dan tingkah laku seorang untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobi yang sehat. Seorang anak yang tidak memiliki hobi yang sehat atau kegemaran yang positif untuk mengisi waktu luangnya, maka dengan mudah untuk melakukan tindakan negatif. Yang keempat, ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif. Ketidakmampuan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif menimbulkan tindakan moral atau tindakan yang mengarah pada perubahan yang negatif.
Yang kelima, impian kebebasan berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan pemberontakan di dalam dirinya dan berusaha mencari jalan keluar. Seorang anak merasa bosan dan tersiksa di rumah karena setiap hari menyaksikan kedua orang tua bertengkar dan tidak memperhatikan mereka. Pada akhirnya dia memilih kejalanan karena ia merasa memiliki kebebasan dan memiliki banyak kawan yang bisa menampung keluh kesahnya. Yang keenam, ingin memiliki uang sendiri. Berbeda dengan faktor dorongan dan orang tua, uang yang didapatkan anak biasanya digunakan untuk keperluan sendiri. Meskipun anak memberikan sebagian uangnya kepada orang tua mereka, ini lebih bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak buruk terhadap anak apabila tidak memberi sebagian uangnya ke orang tua atau keluarganya. Yang berikut kita masuk pada faktor internal. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah yang pertama, dorongan keluarga. Keluarga dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak mereka. Adalah pihak yang turut andil mendorong anak pergi ke jalanan. Biasanya dorongan dari keluarga dengan cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tuanya atau biasanya membantu mengemis dan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan yang menghasilkan uang. Yang kedua, pengaruh teman. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan. Pengaruh teman menunjukkan dampak besar anak pergi ke jalanan. Terlebih bila dorongan pergi ke jalanan mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarga. Yang ketiga, kekerasan dalam keluarga. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak menjadi salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Yang ketiga, karakteristik gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Yang pertama, karakteristik dari gepeng atau gelandangan dan pengemis yaitu yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal. Yang kedua, kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal mereka. Mereka ini biasa mengembara di tempat umum. Yang ketiga, hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng mereka tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan. Bahkan untuk sehari-hari saja mereka harus mengemis dan memulung untuk memberi makanan untuk hidupnya. Yang keempat, hidup dengan penuh ketidakpastian. Para gepeng mereka hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Mereka ini sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu askes untuk berobat dan lain-lain. Memakai baju compang-camping, gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil. Yang B, karakteristik dari pemulung. Karakteristik kerja pemulung didefinisikan sebagai satu ciri-ciri khusus yang melekat dengan aktivitas dasar pemulung. Karakteristik kerja pemulung ini dapat dilihat dari lamanya menjadi pemulung, motivasi kerja pemulung, hari dan jam kerja dalam pemulung, jarak tempuh pemulung, jenis barang pulungan, berat barang pulungan, peralatan yang digunakan dalam pemulung, mengetahui mengenai barang pulung dari sisi harga, dan pengetahuan barang pulung dari sisi legalitas. Yang C, kita masuk di karakteristik anak jalanan. Ciri-ciri anak jalanan. Yang pertama, anak yang berusia 6-18 tahun. Yang kedua, berada di jalanan lebih dari 4 jam dan 1 hari. Yang ketiga, mereka melakukan kegiatan atau berkeliling di jalanan. Yang keempat, penampilan kebanyakan kusan dan pakaian tidak terurus.
Kesimpulan dari makalah tersebut yaitu keberadaan gepeng atau gelandangan dan pengemis, anak pemulung dan anak jalanan adalah bukti bahwa kemiskinan di negeri ini masih berada dalam tingkat yang tinggi. Faktor internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab dari keberadaan mereka. Banyak di antara mereka yang masih berada di umur sekolah namun tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan serta dengan anak lain hanya karena harus membantu perekonomian keluarga dalam keadaan terpaksa maupun tidak. Keberadaan mereka dapat seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Sekian dari materi saya. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam sejahtera dan terima kasih.